Baik, marhaban bikunna. Kita ketemu lagi di pembelajaran shorof dari nol. Kita teruskan pembelajarannya dulu sampai sampai ini ya. Iya, baik. Soma yasum ini. Kemudian ada latihannya qala yaqulu gitu ya. Itu latihannya qala yaqulu kemarin. Baik. Sebelum menjelaskan ini, Ana mau menjelaskan yang kemarin Ana kasih ada kemarin disimpan yang Ana kirim di grup. Silahkan dibuka ya, coba. Ini. Kita ganti. Ya, ada gambarnya? Iya. Ini ya. Karena kita sudah masuk ke pembahasan ini, jadi Ana mau menjelaskan ini dulu. Ustadz, apa sebelumnya saya mau nanya tentang yang qala yaqulu itu, Ustadz. Iya, silakan. Jadi saya bingung pas ini untuk kunanya, Ustadz. Untuk kunanya untuk fi'il apa? Fi'il madinya. Fi'il madinya. Baik, nanti kita bahas ya qala yaqulu. Oh iya, iya. Baik. Ingatin ya, nanti kita bahas dulu qala yaqulu latihannya. Oh iya, iya. Sekarang kita lihat ini. Dan kalau bisa bikin catatan ya, bikin catatan atau bikin rangkuman nanti setelah dijelaskan. Baik. Di sini ada al-fi'lul mu'tal. Fi'il mu'tal ya, karena kita sudah masuk ke fi'il mu'tal, kata kerja yang memiliki huruf illah. Mu'tal artinya yang memiliki huruf illah. Jadi al-fi'lul mu'tal artinya fi'il kata kerja. Mu'tal artinya huruf illah yang ada huruf illahnya. Jadi al-fi'lul mu'tal kata kerja yang memiliki huruf illah. Baik. Al-fi'lul mu'tal huwa ma kana ahadu hurufihi al-asliyah au itsnain minha hurufun atau harfun illatun. Fi'il mu'tal itu kata kerja yang memiliki huruf illah itu adalah ma kana ahadu hurufihi, yaitu apabila ada salah satu hurufnya al-asliyah yang asli, au isnin atau dua huruf minha dari kata kerja tersebut, harfun illah huruf illah, yaitu huruf kata kerja yang memiliki huruf illah itu atau fi'lul mu'tal apabila dalam kata kerja tersebut ada huruf illah satu atau dua gitu ya. Dan huruf illah kita sudah tahu apa saja huruf illah? Waw, alif, ya, iya atau alif waw ya, itu ya huruf illah itu. Berarti fi'il mu'tal yaitu kata kerja yang memiliki satu atau dua huruf illah. Wayan qasimu ila arba'ati aqsamin, dan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-misal, yang kedua al-ajwaf, yang ketiga an-naqis, yang keempat al-lafif. Baik.
Yang pertama, kita lihat al-misal. Apa maksudnya misal? Ingat ya, misal bukan contoh. Artinya bukan contoh, bukan. Al-misal huwa alladhi yakunu hurufuhu al-awwal harfun illatun, atau harfuhu al-awwal harfun illatun. Al-misal itu maksudnya adalah apabila huruf pertamanya huruf illah. Huruf pertamanya huruf illah, baik itu huruf illahnya wawu ataupun ya. Contohnya mislun ya, masal atau mislun. Wasofa. Wasofa huruf awalnya huruf wawu. Nah, ini huruf illah. Ini berarti masuk ke misal. Kenapa misal? Karena huruf awalnya huruf illah. Yana'a. Ini huruf ya-nya depannya huruf illah. Wazana, wawu huruf illah depan. Yasara, ya huruf illah di depan. Berarti al-misal artinya huruf illahnya di awal. Al-misal artinya huruf illahnya di awal. Ajwaf, al-ajwaf. Nomor 2, al-ajwaf. Huwa al-fi'lu alladhi yakunu harfuhu as-tsani harfun illatun. Al-ajwaf itu adalah kata kerja yang huruf kedua itu huruf illah, atau huruf illahnya berada di tengah gitu ya. Iya, huruf kedua. Contohnya misalkan qala. Qala nih huruf alif di tengah ya, di huruf kedua. Berarti masuknya ke ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena di tengah huruf illahnya. Itu ya. Jadi ajwaf huruf illahnya di tengah. Ba'a ada alif di tengah, berarti masuk ke ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena huruf illahnya di tengah. Sara sama, huruf illahnya di tengah, berarti masuk ke ajwaf. Khofa huruf illahnya di tengah, masuk ke ajwaf. Soma huruf illahnya di tengah, masuk ke ajwaf. Berarti al-ajwaf itu huruf illahnya di tengah. Huruf illahnya di tengah. Atau di huruf kedua. Baik. Bagian ketiga, an-naqis. An-naqis huwa al-fi'lu alladhi yakunu harfuhu al-akhir harfun illatun. Naqis itu adalah kata kerja yang huruf akhirnya huruf illah. Atau naqis itu adalah huruf illahnya di akhir. Ya. Contohnya Roma. Nah, Roma ujungnya ada alif bengkok. Ini huruf illahnya di akhir, berarti masuk ke naqis. Saqa huruf illahnya di akhir, berarti masuk ke naqis. Nama huruf illahnya di akhir, alif ini ya. Da'a juga sama di akhir, khosya juga sama, iya-nya di akhir huruf illahnya. Berarti kesimpulannya al-misal huruf illahnya di awal, al-ajwaf huruf illahnya di tengah, an-naqis huruf illahnya di akhir. Gitu ya. Dan nomor 1 sampai nomor 3 ini misal ajwaf naqis hanya memiliki satu huruf illah. Hanya memiliki satu huruf illah. Bagian yang keempat yaitu al-lafif. Al-lafif. Apa itu lafif? Lafif huwa al-fi'lu alladhi yajtami'u fihi harfa illatin wa huwa nau'an. Yaitu lafif itu adalah kata kerja yang memiliki dua huruf illah. Ya, berarti kalau ada dua huruf illah disebutnya dengan lafif. Gitu ya, disebutnya dengan lafif. Taib. Dan lafif ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-lafif al-mafruq. Lafif mafruq. Wal-lafif al-makrun. Dan yang kedua, lafif makrun. Taib. Apa maksudnya? Yang pertama, al-lafif mafruq. Huwa ma kana mu'tal al-harf al-awwal. Lafif mafruq adalah huruf illahnya di awal. Lafif mafruq adalah huruf illahnya di awal. Wal harful akhir dan di akhir, gitu ya. Jadi lafif mafruq ini huruf illahnya di awal dan di akhir. Contohnya wafa. Perhatikan kalimat wafa, huruf awalnya waw, ini huruf illah. 1. Wafa, tengahnya huruf fa, dia bukan huruf illah. Terakhirnya alif bengkok, dia huruf illah. Berarti lafif mafruq ini huruf illahnya di awal dan di akhir. Gitu ya. Ini disebut dengan
lafif mafruq. Contoh yang lain, waqa. Waqa juga sama, wawu di awal dan alif bengkok di akhir. Wa'a, wawu di awal, kemudian alif bengkok juga di akhir. Wasya juga sama. Berarti lafif mafruq adalah huruf illahnya di awal dan di akhir. Atau huruf illahnya di huruf yang pertama dan huruf yang ketiga. Yang kedua, al-lafif al-maqrun. Huwa ma kana mu'tal harful wasat wa harful akhir. Yaitu huruf illahnya berada di wasat, berada di tengah, wal harful akhir, dan di akhir. Contohnya, tawa. Nah, tawa, lihat sini. Tawa huruf illahnya di tengah dan di akhir. Wa, huruf waw, ini huruf illahnya. Kemudian alif bengkoknya di akhir, berarti di tengah dan di akhir. Artinya huruf kedua dan huruf ketiga. Rawa juga sama, di tengah dan di akhir. Hawa di tengah dan di akhir. Nawa di tengah dan di akhir. Berarti kesimpulannya, kata kerja yang memiliki huruf illah, ya, itu ada huruf illahnya 1 dan ada huruf illahnya 2. Dan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga naqis, dan yang keempat lafif. Nomor 1 sampai nomor 3, al-misal, al-ajwaf, an-naqis ini hanya memiliki 1 huruf illah. Kalau al-misal huruf illahnya di awal, kalau al-ajwaf huruf illahnya di tengah, kalau an-naqis huruf illahnya di akhir. Itu ya. Al-lafif ada 2 macam, dibagi menjadi 2 bagian. 1, lafif mafruq. Lafif mafruq itu huruf illahnya di awal dan di akhir. Yang kedua, lafif makrun. Kalau lafif makrun, huruf illahnya di tengah dan di akhir. Itu intinya. Ada yang tanyakan? Paham? Paham atau bingung? Insyaallah. Paham atau bingung? Kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan. Tidak ada? Paham? Baik, ana ulangi lagi. Al-fi'lul mu'tal, kata kerja yang memiliki huruf illah, terbagi menjadi 4, yaitu al-misal, al-ajwab, an-naqis, dan al-lafif. Al-misal huruf illahnya di awal, al-ajwaf huruf illahnya di tengah, an-naqis huruf illahnya di akhir. Kemudian lafif ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama lafif mafruq. Lafif mafruq ini artinya huruf illahnya di awal dan di akhir. Kalau lafif makrun, huruf illahnya di tengah dan di akhir. Gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan kita ya. Baik. Kemarin kita sampai ini ya. Baik, coba kalimat ini, soma yasumu. Soma ini masuknya, dia memiliki huruf illah ya. Dia masuknya kemana? Apa namanya? Ajwab. Ajwaf ya. Kenapa ajwaf? Karena huruf illahnya di tengah. Nah, karena huruf illahnya di tengah. Betul, gitu ya. Qala juga apa nih? Masuk ke ajwaf. Iya, qala juga masuk ke ajwaf. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan sara yasiru atau khafa yakhafu nanti setelahnya ya, kita kerjakan dulu qala yaqulu sesuai dengan yang tadi yang belum paham. Baik. Qala yaqulu itu sama pengerjaannya dengan soma yasumu ya. Soma yasumu sama dengan ini. Soma yasumu sama. Coba kita taruh di mana ya? Apa ini hapus? Jangan ya. Baik. Kita kerjakan di sini aja. Sara yasir kita pindahkan. Kita
Kita ambil qala yaqulu. Baik, qala yaqulu. Sama dengan soma yasumu ya. Qala yaqulu artinya berkata. Tadi ada masalah katanya di hunna sini. Bagaimana caranya? Coba kita lihat sini. Qala untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa? Qala gitu ya. Jadi qala ya. Kita hilangkan warnanya. Di qala tambah alif. Tinggal ditambah alif. Hum jadi Qalu. ya. Qalu. Kemudian hiya. Jadi Qalat. Iya. Qalat. Huma qalata. Baik. Sekarang hunna. Nah, ini. Kumna. Apa? Kumna. Baik, asalnya tadi apa? Qala gitu ya. Asalnya qala. Nah, sekarang untuk hunna, barusan apa katanya? Hunna? Kumna. Kulna. Kenapa kulna? Kulna. Kenapa kulna? Kenapa jadi doma qafnya? Karena doma berpasangan dengan waw. Kenapa jadi gini? Kulna. Siapa yang tahu? Gomer hunna. Hah? Gomer ada waw ya sebelumnya Ustaz. Wow, dari mana? Oh, dari mana? Kalau berubah jadi doma biasanya ada waw. Tahib. Huruf ilahnya kan dihapus. Huruf ilahnya dihapus. Iya, ini kan huruf ilahnya kan dihapus ya? Iya. Tahib. Asalnya begini kan? Asalnya kan untuk hunna itu kan tinggal huruf akhirnya disukunkan ya, ditambah apa? Nun fathah gitu kan ya? Iya, berarti qolna gitu kan asalnya ya? Iya, qolna. Karena alif panjang bertemu dengan lam sukun maka panjangnya tidak berlaku, maka dihapuskan ya? Jadi qolna gitu, qafnya fathah. Nah, sekarang kenapa qafnya berubah jadi domah? Kenapa? Fathahnya jadi domah gitu. Iya, fathahnya jadi domah. Kenapa? Iya, itu yang saya pengen tanya Ustaz. Bisa dengan sukun apa? Tahu lah. Perhatikan sini. Perhatikan di awal sini. Qala yaqulu. Ini maksudnya masuknya ke ajwaf apa? Ajwaf wawu gitu ya. Ajwaf wawi. Wawu gitu ya. Huruf wawu. Jadi huruf tengahnya walaupun dia kelihatannya alif tapi dia huruf asalnya, huruf aslinya adalah waw. Dari mana tahu huruf aslinya? Dari mana tahu huruf aslinya bahwa dia adalah waw? Jadi kowala gitu ya? Iya, asalnya di kowala. Dari mana taunya itu ada waw? Di sampingnya yakul. Iya. Kowala. Bisa nggak sih itu? Kita kemarin sudah dikatakan bahwa untuk mengetahui huruf ilahnya ini aslinya lihat mudore ya? Lihat mudore atau masdar. Iya, lihat mudore atau masdar itu ya. Lihat mudore atau masdar. Lihat di sini mudorenya. Mudorenya tadinya qala menjadi yaqulu, menjadi huruf apa? Waw. Ya. Berarti asalnya alif ini bukan alif dia, tapi asalnya huruf waw gitu. Taib. Sudah paham? Udah paham? Paham ya? Nah, sekarang perhatikan sini. Iya. Nah, sekarang perhatikan sini. Qala yaqulu asalnya qawala yaqulu gitu ya. Qawala yaqulu. Nah, perubahan di hunna ini menjadi dhammah yaitu dilihat dari fi'il mudhari'nya.
Kalau fi'il mudhari ini, perhatikan ya. Kalau fi'il mudhari ini asalnya huruf wawu, maka huruf qafnya berubah harokatnya menjadi Jadi domah. dhammah, itu asalnya. Jadi kulna. Paham? Kan ada wawu ya sebenarnya Iya, Ustaz iya. ya. Karena Karena asalnya wawu. huruf wawu, iya. Iya. Karena Iya. dipotong. Iya. Itu ya, sama dengan soma yasumu juga ya. Jadi sumna kenapa? Karena yasumu asalnya huruf wawu, sawama itu. Paham sekarang kenapa qafnya jadi domah? Iya. Insya Allah paham Ustaz. Paham ya? Iya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada, taib. Berarti Anda ulangi lagi. Kenapa di sini qafnya berubah menjadi domah? Karena asalnya huruf alif ini, ya, huruf alif ini, huruf illah di kata qala ini, dia asalnya huruf wawu. Dari mana taunya? Dari fi'il mudhari atau masdar. Ya. Yaqulu, dan ini wawu. Nah, sesuai dengan kaidahnya, kalau huruf aslinya atau huruf asalnya wawu, maka huruf qafnya atau huruf awalnya didomahkan. Dan sebaliknya nanti ya, kalau huruf asalnya alif dan ya, maka huruf awalnya nanti kasroh. Sebaliknya. Gitu Ustaz. Kita Iya. lihat mudorenya aja berarti Iya, Ustaz ya. betul. Lihat mudorenya saja. Ya. Kalau nanti huruf mudorenya, fi'il mudorenya itu ya dan alif, maka kasroh. Berubah jadi fathah. Iya, Kasroh. Kasroh. Bukan fathah ya. Nggak ada fathah kasroh. Kasroh, iya. Kasroh, Kalau iya. fi'il mudorenya domah, berubah menjadi Domah jadi dom. Afwan. Kalau fi'il mudorenya wawu, Jadi domah. menjadi Iya. domah gitu. Paham? Iya, iya, insya Allah paham Baik. Ustaz. Syukuran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Baik, sekarang berarti sudah tahu ya kenapa kulna. Iya, iya. Baik, kita teruskan atau cukup sampai sini? Apa Ustaz mau nanya? Silakan. Jadi kalau perubahan dari yang tadi fathah jadi kasro jadi domah itu kalau ada apa tadi Huruf aslinya wawu. kan maksudnya ketika yang panjang itu ya maksudnya yang panjang bertemu dengan sukun itu ya Oh, itu dihapus. Kalau panjang bertemu dengan sukun, dengan huruf sukun dihapus panjangnya karena tidak iya berlaku. maksudnya itu berlakunya jadi berubah harokatnya ketika itu ya. Ketika dihuna. Jadi kan tadi dihapus. Nah, Iya. artinya perubahan menjadi domah atau bisa jadi menjadi kasroh jika ilatnya adalah alif atau ya itu kalau ada perubahan itu yang dihapus itu ya. Bukan karena dihapus itu. Tidak ada kaitannya dengan itu. Itu dihapus karena panjang bertemu dengan huruf sukun, makanya dihapus karena panjangnya nggak berlaku. Iya. Perubahannya itu kenapa maksudnya gini? Nanti kan juga ada pertanyaan kenapa nggak dari awal gitu berubah? Karena asalnya kan hurufnya ini, Asal. lamnya itu nggak sukun. Lamnya tidak sukun. Perhatikan huruf awal sampai huma ya, lamnya tidak sukun. Iya. Jadi ketika lamnya sukun itu berubah. Nah, karena lamnya sukunnya mulai dari hunna, maka berubah harakatnya. Iya. Gitu ya. Syukran. Afwan. Syukran. Afwan. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Berarti mulai perubahannya itu mulai dari hunna ya. Benar. Iya, Iya. dari hunna sampai ke ananahnu bawah. Iya. Iya, kul Jadi- gitu. Iya. Paham? Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Tidak ada? Mau diteruskan atau cukup sampai sini? Terusin tanggung. Teruskan. Iya. Baik, kalau diteruskan ini sudah cool, kita sudah tahu. Kasih catatan di sini ya. Takut lupa lagi. Iya. Di cool nah ini. Setelah cool ini ke bawahnya sama, tinggal diteruskan saja. Tinggal teruskan aja. Berarti untuk hunna kulna, untuk anta menjadi Kulta. kulta. Iya, tetap kulnya tetap jangan dirubah. Kenapa? Tadi yang kata aslinya apa? Kuluna ya? Kuluna ya? Yang tadi Ukti Dewi nanya itu kuluna kan ya? Oh, Dari nah, kuluna yang jadi kuluna. Kuluna gimana? Asalnya Sebelum kolna. dipotong. Apa? Baik. Lihat sini.
Asalnya Belum begini. dipotong Iya. asalnya. Ya, Asalnya qol, lamnya sukun. Ini asalnya ya. Asalnya qola dulu ya. Gini kan? Iya, iya. Ya, Kaidahnya nih, asalnya qola kita ambil dari atas dulu, dari asalnya. Ya. Kalau untuk hunna perubahannya apa kan? Tambahannya untuk fil madi apa? Lamnya disukunkan gitu kan? Iya, Iya, lamnya disukunkan ditambah dengan nun Nah, fathah. fathah. Gitu kan? Menjadi qolna, gitu kan? Iya. 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 Nah, qolna kita sudah mendapat kaidah bahwa kalau ada mad bertemu dengan huruf sukun, madnya tidak berlaku kan? Iya. Iya, Iya. maka madnya kita buang menjadi qolna. Begitu perubahannya. Nah, setelah ini kita lihat sini bahwa qolna ini kita harus tahu huruf illahnya itu huruf apa, gitu ya. Huruf illahnya huruf apa? Kita kembalikan ke asal sini. Qala yaqulu, huruf illahnya dari kata qala, walaupun dia kelihatannya itu alif, tapi aslinya asalnya bukan alif tapi huruf waw. Waw. Iya. Dari mana taunya? Dilihat dari fi'il mudhari atau masdar, gitu ya. Dari fi'il mudhari atau masdar. Nah, di sini fi'il mudhari'nya adalah waw. Oh, berarti alif ini dia bukan alif asalnya, tapi waw. Asalnya gimana? Asalnya qawala yaqulu, gitu ya. Qawala yaqulu. Maka kalau sudah tahu bahwa asalnya huruf waw, kita sesuaikan harokatnya di sini, di qolna ini. Kalau asalnya huruf waw atau mudhari'nya huruf waw, maka qafnya yang sesuai dengan waw apa? Dhammah. Kita dhammahkan. Itu asalnya perubahannya. Seandainya nanti kata kerja yang lainnya setelah ini nanti akan belajar kita. Seandainya nanti di fi'il mudhari'nya bukan waw, yaitu ya ataupun alif, maka huruf qafnya menjadi kasrah, gitu. Jadi kilna nanti, ya. Nanti seandainya, ini bukan tempatnya di sini, bukan tempatnya, tapi nanti ada nih saro yasiru, khofa ya khofu misalkan ya. Menjadi sirna berarti khifna gitu nantinya. Berarti intinya sekarang lihat di sini. Kalau fi'il mudhari'nya wawu, maka huruf pertama menjadi dhammah. Kalau fi'il mudhari'nya alif dan ya, maka huruf pertama sejajar dengan hunna menjadi kasrah. Itu aja intinya. Paham? Baik Ustaz. Iya. Iya. Baik. Kalau sudah paham kita teruskan. Untuk anta tadi kulta, untuk antuma jadi Kultuma. Iya. Kultuma. Antum kultum, fakultum, kultum. Sering kan? Kultum apa kultum? Kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit ya. Baik. Anti menjadi kulti, iya. Antuma kultuma, iya. Ke bawahnya ingat ya, jangan dirubah lagi. Kulnya jangan dirubah. Iya. Antunna Kultunna. iya. Ana qultu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Faqultu, maka aku berkata. Nahnu Kulna dribuhu bi ba'diha, kan? Ada dalam Al-Qur'an. Kulna. Iya. Hati-hati ya. Kulna panjang untuk nahnu. Untuk hunna kulna pendek. Baik, ada yang tanyakan di sini fil mudhari fil madi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, fi'il mudhari'nya mau atau sendiri saja? Hah? Kerjakan lagi. Iya. Baik, ayo kita kerjakan. Baik, yaqulu untuk huwa. Kalau untuk huma, Yaqulani. iya, lamnya dipatahkan tambah alif dan nun kasrah. Yaqulani. Ini kita hilangkan. Antum, hum Yaquluna tambah waw sukun dan nun fathah. Yaquluna. Ya.
Iya. Takulu. Takulu. Hapus ya. Tinggal diganti huruf tak depannya ya. Takulu. Takulu. Iya. Huma. Takulani. Takulani. Hunna. Yakulna. Perhatikan sini. Iya. Yakulna. Untuk hunna depannya huruf ya. Perhatikan sini. Tambahannya apa? Tambahannya? Iya, dan huruf na. Iya, huruf Ya, akhirnya benar. disukunkan dulu kan ya? Iya. Iya, perhatikan sini. Lamnya kita sukunkan. Lamnya disukunkan ditambah apa? Nun fathah. Gitu kan? Iya. Fathah. Perhatikan. Yakulna. Ada wawunya tadi panjang ya. Iya. Dan kita sudah Iya. mendapat kaidah. Kalau ada mad bertemu dengan huruf sukun, diapain madnya? Dihilangkan. Maka kita wawunya hilangkan sini. Menjadi yakulna. Paham? Baik, paham. Kalau paham, teruskan lagi. Berarti untuk anta. Untuk anta apa? Takulu. Takulu. Iya, untuk anta takulu ya. Takulu. Untuk anta takulu. Antuma Takulani. takulani. Antum Takulu. Takuluna. takuluna. Anti Takulina. takulina. Iya, lamnya kasroh, ya sukun, nun fathah. Takulina gitu ya. Antuma Takulani. takulani. Iya. Antunna. Iya, perhatikan lagi sini. Ini kan lamnya disukunkan ya. Lamnya sukunkan ditambah apa? Nun fathah. Ini ketemu lagi nih, waw sukun atau mad bertemu dengan lam sukun. Diapain wawnya? Hilangkan. Menjadi takulna. Anak. Akulu. Ya, untuk ana depannya tinggal diganti dengan hamzah. Akulu. Nahnu. Iya, depannya tinggal diganti dengan huruf nun. Nakulu. Ana akulu, nahnu nakulu. Akulu lakum. Artinya saya berkata kepada kalian. Sudah? Baik. Fil amarnya mau? Ya. Baik, fil amarnya. Fil amarnya gampang. Fil amar kita ngambil cara yang kedua ya. Fil amar kita ngambil cara yang kedua. Di sini fil amar kolom F. Baik. Caranya yang pertama ambil fiil mudhari. Ambil fiil mudhari ini. Berarti fiil mudharinya. Ingat ya, fil amar kita yang kita pelajari dari anta sampai antunna gitu ya, untuk orang kedua. Untuk orang kedua. Berarti dari anta sini sampai antunna kita pindahkan. Ingat ya, fiil amar berarti langkahnya ambil fiil mudhari. Mau ditulis langkahnya? Gak usah ya? Udah. Iya. Ambil fiil mudhari. Udah sama dengan yang kemarin ya. Iya. Sudah, ambil fiil mudhari. Setelah diambil fiil mudhari, diapain? Hapus huruf awal. Hapus huruf awal, betul. Hapus huruf awal. Di sini huruf awalnya tak ya. Iya. Kita hapus taknya. Kita hapus huruf taknya semuanya ke bawah sampai ke bawah. Biar cepat. Hapus semuanya. Baik. Setelah dihapus diapain? Langkah berikutnya. Sukunkan huruf akhir. Huruf akhir disukunkan. Iya, baik. Pertama gini dulu. Nanti kalau huruf awalnya sukun, ya, kalau huruf awalnya sukun, setelah dihapus ya, maksudnya kalau huruf awal setelah dihapus sukun tambah hamzah wasl. Iya, kalau tidak sukun berarti jangan karena bisa dibaca. Kebetulan di sini huruf awalnya dia berharokat, berarti tidak usah ditambah hamzah wasl. Iya. Kemudian langkah berikutnya jazmkan akhir. Langkah berikutnya jazmkan akhir. Taib. Untuk menjazmkan akhir mudah. Untuk anta sukunkan, untuk
antuma sampai antuma perempuan, hilangkan nunnya. Udah selesai. Untuk antuna tetap. Baik, kita kerjakan. Untuk anta, sukunkan. Ini, lamnya sukun. Ganti dengan sukun. Kul. Sudah? Sudah. Perhatikan sini, ketika lamnya sukun, wawunya kan tadi panjang ya? Iya, Iya. Apa kaidahnya? dihapus. 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 Iya. Matnya. Hilangkan madnya ya. Berarti hapus. Menjadi apa? Kul. Kul. Apa artinya kul? Katakan. Katakanlah. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Sudah? Sudah. Iya. Kemudian untuk antuma dari sini ya, dari sini nih, 4 nih. 4 ini dari antuma sampai antuma perempuan dibuang huruf nunnya. Buang aja Nunnya. nunnya. Iya, buang aja, Iya. jangan ragu-ragu. Buang nun Iya. semuanya. Buang nun semuanya. 4 tengah ini ya. Yang 4 tengah ini semuanya buang nunnya. Nah, cuman ada satu yang harus ditambah alif untuk antum. Untuk antum ditambah apa? Alif. Waw dan alif. Iya. Dan untuk antuna tetap biarkan, jangan dibuang nunnya. Sudah selesai, itu fi'il amarnya. Dikul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Itu fi'il amarnya. Kulu, berarti kulu itu fi'il amar untuk Antum. Iya. Fakula qaulan karima. Fakula, kula untuk antuma. Antuma. Iya, itu ayat yang menunjukkan apa? Supaya berbuat baik atau berbicara baik kepada kedua orang tua. Fakula qaulan karima. Itu katakanlah kepada orang tua, ya, kedua orang tua, qaulan karima, yaitu kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, kata-kata yang bagus. Gitu. Keduanya ya berarti. Iya. Kuli. Nah, kuli apa artinya? Anti. Untuk anti. Oh, Ya, berarti katakanlah anti, Katakanlah. gitu ya. Iya. Paham? Paham. Paham Ustaz. Paham. Gampang ya? Iya. Gampang. Insya Allah gampang. Untuk fi'il nahyinya. Fi'il nahyinya juga sama caranya, yaitu diambil dari fi'il mudhari ya. Kita ambil fi'il mudhari semuanya nih. Ini fi'il nahyi di kolom E ya, ini. Nah, fi'il nahyi. Ingat ya, bukan sara yasil, bukan ini. Tapi masih ini. Ajwaf wawu, bukan ajwaf ya. Masih contoh yang ini. Baik, di sini fi'il nahyi, kata larangan. Kata larangan caranya apa? Ambil fi'il mudhari. Kita ambil semuanya. Ambil fi'il mudhari, ambil. Setelah diambil, langkah kedua, tambah la di depan, jazmkan akhir. Selesai. Tambah la di depan, jazmkan akhir. Baik. Betul. Sekarang tambah la dulu depan. Kita tambah la semuanya depan ya. Tambah la. Ingat taknya jangan dibuang lagi ya. Tinggal ditambah la aja. La, semuanya tambah di depannya la. Tambah la. Ini juga sama, ditambah la. Ini juga sama, ditambah la. Ini juga sama, ditambah la. Kemudian jazmkan akhir. Jazmkan akhirnya kayak barusan fi'il amr. Cara menjazmkannya ya. Yaitu yang pertama untuk anta diapain? Sukunkan. Sukunkan. Iya, ini sukunkan. Kemudian lihat lagi, di situ lam sukun. Sebelumnya ada waw sukun, diapain? Dihapus. Dihapus waw sukunnya, betul. Kita hapus waw sukunnya. Berarti la takul. Kemudian untuk yang ini 4 ini, ya 4 ini yang anak blok, diapain? Jazmkannya dibuang, Huruf akhir. dibuang huruf nunnya, ya, dibuang huruf nunnya. Buang huruf nun. Kemudian ini juga sama, buang huruf nun. Ini juga sama, dibuang huruf nun. Ini juga sama, sampai 4 sini ya, dibuang huruf nun. Untuk antuna biarkan. Untuk antuna biarkan tetap. Dan ingat, untuk antum ditambah apa ujungnya? Tambah Alif. 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 Selesai. La taqul, la taqula, la taqulu, la taquli, la taqula, la taqul. La taqulna. Artinya jangan. Jangan kau katakan, jangan kalian berdua katakan, jangan antum katakan. Takul. La taqul. Jangan Artinya apa? kamu Jangan takul. kalian katakan. Jangan Jangan kamu kamu. katakan. Anta. Kayak gitu. Gampang ya? Ya, syukran Ustaz. Apa? Ternyata belajar sholat itu gampang ya? Yang bingung itu Iya. bagi Sebelum belajar. yang belum belajar.
Yang sebelumnya belum belajar pasti bingung. Iya. Nggak nyambung. Dulu begitu. Kalau sekarang misalkan baru belajar, ikuti terus setelahnya. Insya Allah akan nyambung. Ya. Jangan putus asa. Intinya gitu. Kalau misalkan ketinggalan pelajaran, jangan putus asa. Karena saya nggak bingung. Misalkan saya nggak paham nih. Kemarin juga nggak paham. Kemudian nggak ikut lagi. Itu tambah pusing nantinya ya. Tapi kalau misalkan sekarang belum paham, ikuti terus setelahnya. Jangan putus-putus. Insya Allah paham. Karena sorop ini nyambung terus ya. Nyambung terus. Pembahasannya sama. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Tidak ada? Insya Allah paham Ustaz. Ya, insya Allah paham ya. Ini mau nggak? Qala yaqulu mau dibagikan atau ana hapus? Udah anak Jangan Ustaz, disimpan. Jangan, disimpan dulu, diituin dulu. Baik. Jangan ada yang dibuang pokoknya Ustaz. Baik, kalau gitu nanti duplikat dulu ya. Kita duplikat aja. Biar nggak terbuang. Kita PR kerjain. sebelahnya aja Ustaz. Kenapa? PR diketik di sebelahnya aja nggak apa-apa. Iya. Jangan. Ini PR ya. Ini qala yaqulu ini PR latihan. Kita ngambil Nggak kerja. kertas baru aja. Baik, ini yang barusan ya. Ana hapus nih yang barusan. Ana hapus dulu ini. Karena tadi tempatnya ini adalah sara yasiru ya. Sara yasiru. Bukan sama yasiru. Baik. Kita balikan lagi ini sara yasiru tempatnya. Baik. Sekarang kita ngerjakan ini. Sekarang saro yasiru. Ini masuknya ke fi'il madi ajwaf sama ajwaf ya. Ajwaf artinya apa? Huruf ilatnya di tengah. Huruf ilahnya di tengah ya. Huruf ilahnya di tengah. Ajwaf apa ini? Ajwaf ya'i ya. Karena huruf ilahnya adalah huruf ya. Karena huruf ilahnya adalah huruf ya. Maka disebut dengan ajwaf ya'i. Artinya apa? Huruf ilahnya di tengah dan dia huruf ilah itu adalah aslinya huruf ya. Baik. Ini sara yasiru. Apa artinya sara yasiru? Siapa yang tahu artinya sara yasiru? Berjalan ya. Berjalan. Sara yasiru artinya berjalan. Baik. Sara ini untuk huwa. Kita kerjakan ke bawah. Sara untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa? Saro pakai alif. Saro. Iya. Saro tambah alif. Hum. Saru. 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 Saru tambah wawu. Sukun dan alif. Iya. Sarot. Sarat. Iya. Sarot. Huma. Sarota. Sarata. Nah, sarata panjangnya. Sarata. Hunna apa? Sar. Apa? Surna. 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 Baik. Stirna. Iya. Betul, ya betul. Baik. Huruf ya Ingat sirna wow ya. mulu. Iya. Ingat wow. Baik, jadi lagi pelan-pelan. Ngerjainnya pelan-pelan gini. Kita kayak barusan kayak yang dikerjakan kulna itu ya. Baik. Sir. Kita kerjakan secara kaidah dulu, sesuai dengan kaidah dulu ya, biar tidak pusing. Baik. Untuk hunna, caranya gimana? Yang pertama, sukunkan huruf akhir, gitu kan ya? Iya, rohnya disukunkan. Kemudian ditambah apa? Nun Nun fathah. nun fathah. Ya. Nun fathah. Iya, Nun fathah. betul, nun fathah. Kemudian perhatikan,
Di situ ada huruf ro sukun dan sebelumnya ada huruf mad ya. Iya. Kalau ada Ya. huruf sukun, kalau ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun, diapain huruf madnya? Dihilangkan. Menjadi sarna gitu ya. Menjadi sarna. Nah, sekarang kita lihat sini. Sinnya harokatnya apa nih? Kita lihat. Ya. Iya, harokat sinnya dilihatnya dari kata-kata saro yasiru. Taib. Kalimat saro walaupun dia wujudnya alif, tapi asalnya huruf apa? Ya. Huruf ya. Huruf ya. Huruf ya, titiknya di bawah. Huruf ya. Nah, berarti asalnya sayaro yasyiru gitu ya. Sayaro yasyiru. Nah, gitu. Taib. Dari mana taunya huruf ya? Dari fi'il mudhari atau masdar, ya. Dari fi'il mudhari atau masdar. Dan tadi sudah dikatakan ketika kita membaca menjelaskan qala yaqulu ya. Kalau huruf atau kalau fi'il mudhari'nya hurufnya wawu, maka huruf pertama harokatnya dhammah. Kalau fi'il mudhari' hurufnya ya dan alif, maka huruf pertama harokatnya apa? Kasroh. Iya, berarti di sini sinnya berubah menjadi apa? Sirna. Kasroh, ya. Sirna, gitu. Paham? Kenapa jadi kasroh? Karena Iya. asalnya dari huruf ya. Iya, karena asalnya dari huruf ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya huruf ya dan alif ya, ingat. Huruf ya dan alif kasroh. Kalau fi'il mudhari'nya hurufnya wawu, maka huruf pertamanya di fi'il madi sejajar dengan hunna, yaitu dhammah. Sudah paham? Sirna? Paham. Baik. Paham. Sirna. Iya, kalau paham kita Berarti terus. sirna Hilang kalau bahasa Indonesia. Sirna hilang. arti kalian berjalan ya. Iya, sirna jadi nggak ada apa-apa ya. Baik. Tapi sirna artinya di sini hunna berjalan. Sirna artinya hunna berjalan. Baik. Kita teruskan. Untuk anta, Sirta. sirta. Ya, untuk anta menjadi sirta. Tinggal nunnya diganti dengan anta, sirta. Antuma, Sirtuma. sirtuma. Iya. Sirtuma, alif. Untuk antum, Sirtum. sirtum. Iya. Anti, Sirti. iya. Sirti ya, hati-hati bukan surti. Sirti. Antuma, Sirtuma. sirtuma. Antunna, Sirtunna. sirtunna. Iya. Ana, Sirtu. sirtu. Nahnu, Sirna. 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 Sirna, kasroh ya. Sirna panjang. Sirna. Iya panjang. Sirna. Oke, ada yang tanyakan? Fi'il madi? Tidak ada, gampang ya. Baik. Paham. Kalau gampang, iya. Fi'il mudhari sekarang. Yasiru. Yasiru untuk huma. Yasironi. Yasiru. Yasironi. Ironi. Yasironi. Hum. Yasu. Yasiruna. Yasiruna. Hiya. Yasiruna ya. Iya. Tasiru. Iya menjadi tasiru. Huma. Tasironi. 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 Hunna. Yasirna. Yasirna. Iya, perhatikan sini. Hunna huruf akhirnya diapain? Sukunkan kan ya? Iya. Iya, rohnya kita sukunkan. Kemudian tambahannya apa? Nun Fathah. Nun fathah. Iya. Lihat sini. Ada huruf ro sukun sebelumnya huruf mad. Iya, ya. Berarti diapain huruf madnya? Dihilangkan. Dihilangkan menjadi yasirna. Paham? Paham? Insyaallah Ustaz. Baik, kalau paham kita teruskan. Untuk anta, Tasiru. tasiru. Iya, untuk anta, tasiru pakai ta. Antuma,
Tasironi. Tasironi. Iya. Ronya fathah, alif dan nun kasroh. Antum. Tasuruna. Tasiruna, waw sukun nun fathah. Anti. Tasirina. Iya, ronya kasroh, ya sukun dan nun fathah. Tasirina. Antuma. Tasironi. Tasironi. Antunna. Tasurna. Tasirna. Tasirna ya. Iya, ini apa tambahannya? Roknya disukunkan ditambah nun fathah. Fathah. Lihat di sini ada mad bertemu dengan rok sukun. Madnya diapain? Hilangkan. Hilangkan menjadi tasirna gitu ya. Tasirna. Anak Asiru. asiru. Nahnu Nasiru. nasiru. Nahnu nasiru. Ya. Ada yang tanyakan fil madi fil mudhari? Silakan. Silakan, ada yang tanyakan fil madi fil mudhari? Ada yang belum paham? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Fi'il amr ya. Fi'il amr di sini F. Tadi fi'il amrnya caranya tadi sama, yaitu apa? Ambil fi'il mudhari. Ingat ya, untuk orang kedua dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita ambil fi'il mudhari'nya. Pindahkan ke fi'il amr sini. Paste. Kemudian Hapus huruf awal. hapus huruf awal. Iya, kita huruf awal di sini tak ya. Kita hapus semuanya. Tak hapus. Ya, dia udah kasih tahu kok jam 8. Mau bangun jam 8, masih tengah jam 9 ya udah dilanjut tidurnya. Baik, dihapus. Ini kita masukin ajwab ya, Ustadz ya? Iya, ajwab. Ini ajwab. Iya, ajwab. Iya. Baik. Kemudian setelah dihapus huruf awal, nggak usah ditambah hamzah wasal ya, karena huruf awalnya setelah dihapus berharokat Bisa ya. dibaca. Iya. Bisa dibaca, iya. Kemudian langkah berikutnya apa? Jazmkan akhir. Itu ya. Akhir. Kata-katanya Iya. itu, jazmkan akhir. Baik, cara menjazmkannya untuk anta sukunkan ya, untuk anta sukunkan. Berarti ro di sini kita sukunkan. Nah, perhatikan. Ketika ro disukunkan, ada huruf ya sukun juga. Diapain huruf ya-nya? Dibuang. Dibuang, dihilangkan. Berarti ya-nya kita hilangkan. Hilangkan menjadi sir gitu ya. Kemudian untuk empat yang tengah ini, untuk antuma, antum, anti, antuma, diapain? Dibuang huruf nunnya. Hilangkan. Nunnya. Iya, dihilangkan nunnya. Semuanya hilangkan nunnya. Dan jangan lupa untuk antum ditambah apa? Alif. Iya. Dan untuk antuna tetap biarkan. Berarti fil amarnya ini sir, siro, siru, siri, siro, sirna. Saya bilang sir berarti anta berjalan gitu ya. Jalanlah. Bukan anta berjalan, berjalanlah anta. Anta jalan. Oh, berjalanlah anta. Sir. Iya, karena perintah ya. Jadi kita ngomong cuma sir. Iya, Oh, jalan apa gitu. sir gitu aja. Ngomong misalnya sama anak gitu. Sir. Iya, Sir. Siri gitu ya. iya. Siri ya berjalannya. Baik. Untuk fi'il nahyinya ambil fi'il mudhari. Ya, ambil Mudhari. fi'il mudhari. Baik, langkahnya ambil fi'il mudhari, kemudian langkah yang kedua tambah la di depan, jazmkan akhir. Sudah selesai. Tambah la dulu, tambah la di depan. La semuanya tambah ya. La panjang gitu ya. La tambah la-nya, semuanya tambah la. Apa ini salah? Tambahlah. Ini juga sama. Tambahlah. Ini juga sama. Tambahlah. Ini juga sama. Tambahlah. Kemudian apa? Jazmkan akhir ya. Jazmkan akhir sama kayak fi'il amr barusan. Yaitu yang pertama untuk anta disukunkan. Dan ketika disukunkan, di sini ada huruf mad panjang sebelumnya ya. Diapain?
dihapus ya. Sekolah Iya. mengambil berapa? Hapus. 20% sama 20%. Kemudian untuk antuma diapain? Buang nunnya. Untuk antum buang nunnya ditambah alif. Alif. Anti buang nunnya. Antuma buang nunnya. Buang nunnya. Untuk antuna tetap. Berarti la tasir, la tasiro, la tasiru, la tasiru, la tasiro, la tasir. Iya. Ini. Baik. Sampai sini silakan, ada yang tanyakan? Udah, tinggal katakan. Ajwaf. Ya, ini Ya, ajwaf. ya, berarti bilangnya ajwaf yai itu ya, Ustaz ya. Betul. Ajwaf yai. Ajwaf yai. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Paham? Insya Allah Ustaz. Baik. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Masya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukup ya. Baik. Kalau cukup nanti latihannya nih. Khofa ya khofu. Artinya apa Ustaz? Artinya takut. Takut. Iya, khofa ya khofu artinya takut. Masih ajwaf, masih ajwaf. Masih ajwaf ya. Di sini masih ajwaf. Khaufan Khauf sama ya. dengan khauf sama Ustaz. Hah? Khauf. Khauf masdarnya. Oh, Ustaz. Khauf masdarnya. Khofa ya khofu khaufan masdar. Artinya takut ya. Khofa ya khofu khaufan artinya takut. Baik, sampai sini silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Baik, kalau cukup berarti kita cukupkan. Sampai sini, insya Allah pekan depan kita bahas khofa ya khofu. Sebelumnya kerjakan dulu ya, silahkan latihannya kerjakan dulu sebisanya. Sebisanya kerjakan semampunya. Ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.